Tersendatnya penyaluran dana desa kepada pemerintah daerah masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Yang terbaru, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mendesak pemerintah daerah agar segera menggunakan dana desa seoptimal mungkin demi merealisasikan program pembangunan di daerahnya masing-masing. Cahyo menilai tersendatnya pencarian dana desa tak lepas dari ketakutan beberapa kepala daerah yang tidak ingin tersandung kasus hukum. Belum siapnya desa menyerap dana dengan program yang bisa dipertanggungjawabkan memang membuka peluang terjadinya penyelewengan dana. Terlebih lagi tahun ini, di mana akan berlangsung pilkada serentak di sejumlah daerah. Peluang terciptanya konflik yang berasal dari dana desa pun akan menjadi tanggung jawab sang kepala daerah. Terkait hal itu, pemerintah pusat sebenarnya telah siap membantu dengan mempersiapkan aparatur daerah serta menggerakkan aparat kabupaten yang mengurusi desa untuk membuat perencanaan serta memonitor pelaksanaan pencairan dana desa. Hal itu pun telah tertuang jelas dalam surat keputusan bersama atau SKB antara Mendagri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan. SKB tersebut diyakini akan mempermudah proses administrasi bagi kabupaten atau kota untuk mempercepat pencairan dana desa. Salah satunya dengan menyederhanakan konsep program untuk alokasi dana yang menjadi syarat pencairan dana desa. Pertanyaannya, apakah penyederhanaan program untuk dana desa itu tidak justru membuka kembali celah penyelewengan dana di daerah? Lalu, bagaimana pemerintah pusat mengawasi penggunaan dana tersebut agar benar-benar bisa tepat guna bagi masyarakat, khususnya untuk program prioritas seperti pembangunan jalan, irigasi, serta peningkatan ekonomi desa? Pemirsa, Dialog Pagi hari ini akan membahas topik polemik tersendatnya dana desa dan sudah hadir di studio Berita 1 pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance, Ibu Eni Sri Hartati. Selamat pagi, Bu Eni. Pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529003008 atau 0215290031. Ya, Bu Eni, ini kita membahas mengenai dana desa yang tersendat. Ini kan pencairan dananya sebetulnya sudah sampai ke tahap kedua. Ya. Tapi di tahap pertama saja kemudian masih menyisakan banyak sekali persoalan. Misalnya kemudian ini masih tersendat dana desa nih. Pemerintah pusat mengatakan ini sudah turun dari Kementerian Keuangan 80%, tapi ada tersendat di kabupaten seperti itu. Ini permasalahannya seperti apa sebetulnya? Iya, sebenarnya ini memang persoalannya cukup kompleks, Mbak Fitri. Jadi kemarin kita ada dialog ya, kebetulan ada salah satu kepala daerah waktu itu hadir, dan kita cukup kaget bahwa ternyata ketika waktu itu kan kami menyampaikan dana-dana dari daerah yang ngendap di perbankan gitu. Nah, ternyata dari pernyataan beliau itu masih rekening pusat gitu loh. Jadi mengapa mengendap itu karena memang nggak bisa langsung dicairkan. Itu satu persoalan. Nah, persoalan yang kedua, seandainya pun itu memang sudah dalam tahap kedua ya, itu sudah menjadi rekening daerah, yang menjadi persoalan juga persoalan prosedurnya, sistem dan ini bagaimana dana itu bisa direalisasikan. Katakanlah bagaimana juklaknya, bagaimana juknisnya. Nah, ini juga belum siap. Termasuk kemarin disarankan perlu adanya technical assistant. Mengapa perlu technical assistant? Karena ternyata banyak daerah ini yang belum siap dengan perencanaan. Jadi dana itu akan digunakan untuk apa? Nah, sehingga ini dua belah kan memang bermasalah. Satu dari sisi kesiapan dari daerahnya sendiri, kedua dari regulasi yang mengatur, yang memayungi itu dari pusat, dan ketiga memang itu secara umum penggunaan dana desa dan mekanisme prosedur dari dana desa ini memang belum clear betul. Nah, tapi sebetulnya tujuan dari pemerintah kan bagus kemudian untuk membangun desa seperti itu. Tapi ini tidak disertai dengan aturan yang tegas, aturan tertulis seperti itu yang kemudian bisa dijadikan guidance seperti itu. Sebenarnya aturannya sudah tegas dan jelas karena dana desa ini memang diperuntukkan bagaimana meningkatkan dan mempercepat kapasitas perekonomian di desa-desa. Dan dana desa ini sebenarnya mempunyai potensi
yang luar biasa. Karena ini langsung ke pusat sasaran gitu kan, di ujung tombak dari pembangunan itu kan memang di pedesaan. Nah, dan yang menjadi persoalan sekarang ini ketika terjadi pelambatan ekonomi, memang persoalannya terutama yang terjadi memang di desa-desa. Jadi bagaimana proses pemiskinan di masyarakat pinggiran dan pedesaan ini cukup masif dampak dari perlambatan ekonomi sekarang. Ya, ini 3 kementerian sudah membuat surat keputusan bersama atau SKB dari Menteri Keuangan, Mendagri, dan juga Menteri Desa, PDT, dan juga Transmigrasi. Itu menyederhanakan regulasi. Karena kan sebelumnya untuk pencairan dana desa harus ada APBDes dan RPJMDes. Tapi kembali ini menjadi kesulitan bagi desanya sendiri ya. Kemudian ini disederhanakan. Ya, jadi pertama sudah betul mengenai proses penyederhanaannya, termasuk juga percepatan pencairannya. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah suatu komitmen bersama bahwa satu sisi diberikan fleksibilitas kepada daerah, satu sisi juga ada suatu guidance yang clear, yang transparan. Misalnya, sekarang kan kita yang paling krusial adalah segera meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Nah, fokus itu saja dulu penggunaan dana desa. Sehingga artinya apa? Dana desa ini benar-benar fokus untuk kegiatan ekonomi. Jadi nanti kalau misalnya di masing-masing desa ini mempunyai rencana di luar yang menstimulus kegiatan ekonomi, walaupun itu penting, itu bisa dikecualikan. Katakanlah misalnya nanti kepala desa di situ butuhnya ada membangun masjid, membangun musola, atau membangun gereja dan sebagainya, itu mungkin penting, belum ada fasilitas itu, tetapi bahwa komitmen dana desa untuk tahun 2015 ini adalah untuk percepatan memberikan stimulus ekonomi. Nah, artinya apa? Ketika ada satu guidance yang jelas secara makro, targeted seperti itu, nanti kreativitas daerah itu sudah ada guidance-nya, ada relnya. Nah, menurut saya karena technical assistant dari pusat juga belum tentu tahu persis kebutuhan sesuai dengan potensi desa, maka sebenarnya technical assistant ini yang harus berkolaborasi dengan bapeda-bapeda masing-masing daerah. Nah, sehingga jadi, ini yang bisa ada ketidaksiapan dari desa sendiri untuk menerima uang sebesar itu, seperti itu. Padahal potensinya sangat besar sekali seperti itu ya. Sebenarnya kalau dikatakan tidak siap itu juga tidak terlalu benar. Nah, ketidaksiapan itu sebenarnya ketidaksiapan bahwa guidance. Yang penting itu panduannya jelas, karena persoalan dan kebutuhan yang bisa diabsorb dari desa itu sangat banyak, sangat luas. Nah, ini harus ada sinergitas ya antara pemerintah pusat, kemudian kepada pemerintah kabupaten, dan pemerintah kabupaten juga kepada desa untuk mengarahkan apa saja proyek yang menjadi prioritas. Kalau menurut saya, asal ini bisa didesain dengan tanggung renteng, itu maka orang akan hati-hati. Misalnya tanggung renteng itu begini. Jadi ketika desa ini kan diberikan alokasi anggaran, maka di situ harus ada tanggung jawab juga kecamatan, kabupaten, dan juga Bapeda. Sehingga kalau ada satu persoalan di salah satu desa, ini nggak bisa lepas tangan aparat di atasnya. Nah, sehingga ini yang akan mengoptimalkan pengawasan, pemantauan, dan juga realisasi dari dana-dana tersebut gitu. Oke, Bu Eni, kita harus sambil perbincangan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.